Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mari melaksanakan sholat bagian pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui tentang sholat. Yang kedua, mengetahui bacaan dan tulisan niat sholat. Ibadah sholat. Ibadah sholat merupakan perintah yang diturunkan langsung ya, kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya, terdiri dari dua kata ya, Isra dan Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan Nabi ya pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj ya perjalanan Nabi ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sholat merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab atau dihitung, ditanyakan besok di akhirat. Ya, bagaimana sholatmu? Kalau sholat kita bagus, maksudnya bagus gimana? Ya selalu 5 waktu, khusyuk, ya tidak asal-asalan sholatnya. Itu pasti amal yang lain akan ikut baik. Tapi jika sholatnya kok bolong-bolong, tidak bagus, maka amal yang lain pun akan pertanyakan. Sholat dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram ya, mengangkat kedua tangan sampai telinga ya. Terus membaca takbir Allahu Akbar. Terus sampai salam. Salam kalau sholat itu ada berapa kali? 2 kali ya, ke arah kanan dan ke arah kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi, tetapi yang perlu diketahui, tidak semua sholat orang sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Mengapa? Karena kita lihat ada orang setelah selesai sholat pulang ya malah mengambil sandal milik orang lain yang bagus. Nah, berarti dia tetap melakukan perbuatan mungkar. Niatnya dari rumah tidak sholat tapi apa? Ingin bertukar sandal yang lebih bagus. Nah itu berarti sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kok seperti itu? Karena sholatnya tadi pasti tidak khusyuk. Ya, sholatnya, berpikirannya yang lain-lain. Maka, supaya sholat kita dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, kita kalau sholat harus benar-benar khusyuk, ya, memenuhi syarat sah sholat. Jangan malah bercanda. Niat sholat. Yang pertama, niat sholat subuh. Ya. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ata'am ma'muman. Nah, kalau menjadi makmum tadi ata'am ma'muman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam ya
Mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau sendirian, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi bedanya di situ. Artinya apa? Ya, saya niat sholat fardu, subuh 2 rakaat, menghadap kiblat, jadi apa? Makmum atau imam atau sendirian ya, karena Allah Ta'ala. Soal yang pertama, Nabi Muhammad melakukan Isra dari Masjidil Haram ke yang kedua yaitu niat sholat duhur. Sholli fardhu duhri arba'ah. Ya, arba'ah artinya 4. Ya. Jadi yang bedakan tadi kalau subuh tadi ini berarti 2 rakaat. Kalau duhur arba'a rakaatin. Nah, tapi 4 rakaat sama yang belakangnya. Artinya juga tadi yang berbeda hanya niat sholatnya apa dan jumlah rakaatnya. Soal kedua, salam dalam sholat dilakukan sebanyak titik-titik kali. Sholat asar. Karena sholat asar jumlahnya sudah 4 rakaat, maka sama seperti duhur. Cuma tadi kalau duhur fardhu duhri, kalau asar usolli fardhul ashri. Ya. Arba'anya sama, sampai belakang pol sama seperti duhur. Artinya juga perbedaannya hanya di nama sholatnya saja. Soal ketiga, yang dibaca ketika takbiratul ihram adalah sholat maghrib. Ini pasti anak-anak rata-rata hafal ya, karena rata-rata sholatnya maghrib sehari sekali. Ya. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati. Nah, tergantung belakangnya. Ada alillahi ta'ala kalau sendirian. Jadi salasa raka'atin itu artinya apa? 3 rakaat. Soal yang keempat, sholat dapat mencegah dari perbuatan titik-titik dan titik-titik. Niat sholat Isya. Sholat Isya niatnya ya. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ya, karena sholat Isya ada 4 rakaat, maka niatnya yang berbeda dengan sholat duhur hanya kalau duhur duhri, kalau Isya ya Isya'i. Ya, bedanya itu saja. Yang lain sama. Soal kelima, kiblat orang yang melakukan sholat adalah ke arah mana? Kalau kita sholat itu kiblat kita tuh mana tuh? Tugas praktek. Hafalkan salah satu niat sholat. Bebas ya, jadi nanti anak-anak dapat merekam suaranya. Untuk niat sholat bebas, subuh boleh, duhur boleh, asar boleh, maghrib boleh, isya juga boleh. Ya. Niatnya sholat menjadi makmum. Demikian pembelajaran kali ini semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.